Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ala man sara ala nahjihi wa tamassaka bisunnatihi ila yaumiddin. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqad qala Allahu azza wa jalla: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Senantiasa mari kita memuji Allah atas segenap nikmat yang telah Allah berikan dan anugerahkan di dalam kehidupan kita. Semoga dengan bertambahnya nikmat itu semakin menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah selalu mencontohkan kepada kita Islam ini dan mempraktekkan ajarannya sehingga apa yang telah ada di dalam Islam ini sempurna sebelum diwafatkannya oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah qadarullah, atas takdirnya kita diizinkan oleh Allah untuk bisa duduk bersama kembali dalam majelis ilmu pada malam barokah ini. Kemudian senantiasa bersyukur. Tidak banyak seorang yang mau duduk bersungguh-sungguh untuk mencari ilmu ataupun duduk mendengarkan meskipun tidak di masjid untuk mencari kebenaran pengetahuan tentang Islam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan diri kita untuk selalu istiqamah di dalam mengkaji ilmu, mengkaji Al-Qur'an dan sunnah, serta membuat kita saling menasihati agar senantiasa kita berjalan di atas kebenaran ini. Ada yang menegur, ada yang meluruskan. Kalau melihat ada di antara kita, saudara-saudara kita yang mungkin sudah mulai melenceng daripada kebenaran Al-Quran maupun As-Sunnah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita akan melanjutkan ta'lim kita pada malam hari ini, masih kaitannya dengan pentingnya ilmu sebelum kita beramal, yaitu mendasari amal kita dengan iman dan ilmu yang benar. Akhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, sepakat bahwasanya sumber dari kita mencari ilmu harus benar. Islam menurunkan kitabullah Al-Quran, kemudian mengutus Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah kaum muslimin. Salah satu tujuannya agar kita kaum muslimin tidak seenaknya atau mungkin sesukanya mencari jalan atau melaksanakan sebuah amal yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Diutuslah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mencontohkan dan mempraktekkan, sehingga terkadang sebuah ayat yang sifatnya masih global diperinci oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk hadis untuk memperjelas bagaimana sih praktek ayat yang baru diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala tadi. Para sahabat tidak diperintahkan untuk bingung sendiri bagaimana mempraktekkannya. Itulah hadir Rasul di tengah-tengah mereka
untuk mencontohkan bagaimana ayat atau yang berisi tentang perintah atau tentang larangan, cara prakteknya seperti apa. Maka jemaah berbahagia, kesepakatan bahwasanya menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber kita di dalam berhukum, sumber kita di dalam pijakan kita, ya, pijakan dasar kita dalam melaksanakan sebuah amal, itu tidak dipungkiri. Bahkan sebaliknya, ketika ada seorang yang Islam, dia ingin mengamalkan satu amalan dalam Islam, tetapi menyelisihi apa yang ada dalam Al-Quran maupun yang menyelisihi apa yang dalam Sunnah, tentu perkara ini adalah perkara yang menyimpang. Oleh karena itu, poin pertama di dalam kita thalabul ilmi, pastikan bahwasanya masdar, sumber kita di dalam mencari ilmu itu adalah benar, rujukannya ada. Di majelis taklim manapun kita duduk di situ, maka pastikan bahwasanya apa yang disampaikan, apa yang diterangkan, sebuah larangan atau sebuah perintah yang disampaikan itu ada dalil yang mendasari hukum tersebut. Kenapa perkara itu dilarang dan kenapa perkara itu diperintahkan oleh Allah, mana dasar hukumnya. Sering saya mendapati jamaah berbahagia tersebar selebaran-selebaran, baik itu mungkin kaifiyah sebuah amal, baik itu selebaran-selebaran berisi bacaan-bacaan yang ketika dibagikan tidak diberitahu bacaan ini sumbernya dari mana. Hanya mungkin disampaikan beberapa kali jumlah kita harus membacanya, keutamaannya dari membaca itu apa. Tetapi apa yang disampaikan dari fadilah-fadilah membaca tadi tidak berdasarkan kepada dalil yang benar. Ketika ditanya, apakah ada hadis yang mendasari bacaan yang tadi dibagikan? Oh enggak, pokoknya kata gurunya yang membagikan ini insya Allah kalau membaca sampai 100 kali akan mendapatkan manfaat demikian, demikian, dan demikian. Ataupun kaifiyah sebuah amal. Hari ini pun masih banyak beredar di kalangan kaum muslimin, ataupun masih terjadi kebiasaan kaum muslimin, mereka membeli buku, kitab, panduan beramal, kaitannya panduan di dalam melaksanakan ibadah yang fardhu terutama, itu masih mengambil buku-buku tata cara atau kaifiyah sebuah ibadah yang dalilnya sumbernya tidak jelas. Contoh, tata cara wudu, contohnya begitu ya. Beli, Pak, atau biasanya banyak sekarang yang mulai ngetok-ngetok rumah kita, menawarkan buku-buku tentang masalah ibadah. Oh, wudu ada gambarnya, tetapi di situ ada hadis, tetapi tidak sebutkan riwayatnya sahih atau tidak, atau bahkan tidak tercantum hadis itu ada riwayatnya atau tidak. Banyak. Bahkan perkara itu menjadi patokan amalia harian seorang muslim tanpa mau merujuk atau bahkan mau ada kesungguhan untuk mencari apakah sudah betul yang saya baca ini, apakah sudah betul tata cara saya dalam melaksanakan sebuah amal ini. Ya, pokoknya ada di buku, Pak. Buku apa? Ya, siapa yang mengarang? Ataupun apakah riwayatnya jelas, sahih, ya, atau kumpulan al-adzkar, zikir, doa. Di situ banyak dimasukkan doa-doa yang tidak pernah didapati dalam hadis-hadis manapun. Ya, bahkan ditentukan tata caranya, kaifiyat membacanya pun juga tidak ada riwayatnya. Hanya aturan langsung, mungkin dari pengarang, wallahu taala alam bisawab, dari mana rujukannya, cara membacanya. Pertama cuci muka 3 kali, contohnya ya, kaifiyah yang sebenarnya janggal untuk kita praktekkan. Hadirin jamaah berbahagia, kenapa sih harus dengan dalil? Sekali lagi, syariat ini telah Allah tentukan, dan sesungguhnya tidak ada satu perkara di dalam Islam ini ma farratna fil kitab min syai', tidaklah kami alfakan sesuatu pun di dalam Quran ini, dalam kitab ini. Allah tidak lupa untuk menentukan tata cara sesuatu ibadah. Kalaupun tidak ada penjelasannya dalam Al-Quran, pastilah Rasul SAW telah mencontohkan dan menjelaskan
kaifiyah tata caranya itu mempraktekkan kepada para sahabat. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu penting. Jadi pastikan sumbernya benar. Para ulama sepakat merujuk kepada beberapa hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya adalah riwayat Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, kemudian Ad-Darimi. Innahu may ya'is minkum fasayara ihtilafan katsira. Siapa saja yang hidup di antara kalian kelak pasti akan menemukan banyak sekali perbedaan-perbedaan. Ihtilaf. Ya. Apa nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk melihat perbedaan tersebut ketika kita mendapati perbedaan dalam tata cara melaksanakan ibadah dan sebagainya? Ihtilaf itu terjadi berawal daripada mungkin pengambilan sumber dalilnya atau istimbat, menyimpulkan sebuah dalil yang dibaca. Ya, kadang dalilnya sama, tetapi istimbatnya terkadang mengambil kesimpulan sendiri. Padahal sudah ada daripada para mujtahid, orang-orang yang telah memiliki kapasitas untuk beristihad, mereka telah menyimpulkan bagaimana memahami hadis tersebut. Contohnya Imam Ahmad bin Hambal, bagaimana beliau menjelaskan hadis tersebut. Bagaimana pendapat Imam Syafi'i, ya Muhammad bin Idris As-Syafi'i. Kemudian bagaimana pendapatnya Imam Malik, bagaimana pendapatnya Imam Abu Hanifah. Ya. Artinya minimal merujuk itu. Terkadang hari ini dalilnya sudah benar, sumbernya sudah benar, tapi cara memahaminya, istimbatnya, mengambil kesimpulannya terkadang dengan ro'yunya saja, dengan akalnya saja, sehingga terjadi perselisihan pendapat yang mengantarkan kepada cekcok, saling cemooh, mentahdzir, mengecam, bahkan sampai pada level mengkafirkan. Nauzubillah min dzalik. Ya. Padahal ketika diajak kembali, ada yang ketika diajak kembali menentang banyak. Karena Al-Qur'an sudah menceritakan perkara itu. Beberapa kali saya menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Maidah, wa idza qila lahum, ayat 104. Saya ulang sekilas. Wa idza qila lahum, dan apabila dikatakan kepada mereka, ta'alau ila ma anzalallahu wa ilar rasuli. Al-Imran 104. Al-Maidah 104. Surat yang kelima ayat 104. Dan apabila dikatakan kepada mereka, ta'alau, ayo mari, yang saling berbeda. Ya sudahlah, lihat kita semua yang kepada sumbernya. Sepakat bahwasanya Islam yang benar agar kita tidak sesat, wasiat Rasul mengatakan berpegang kepada sunnah. Atau dalam Haji Wada disampaikan, ya, taraktu fikum amroini, aku tinggalkan kepada kalian dua pusaka dan warisan. Selagi kalian itu berpegang teguh kepada keduanya, lang tadhillu abada, selama-lamanya kalian tidak akan sesat. Sepakat agar kita tidak sesat jalannya, ayo rujuk kepada kebenaran. Saat diajak merujuk kepada kebenaran, sumber masdar yang benar, kita akan senantiasa mendapati penolakan-penolakan yang beberapa waktu yang lalu sempat saya sampaikan. Persis seperti ayat ini. Ayo kita kembali kepada apa yang telah Allah turunkan. Ayo bapak-bapak sekalian. Yang satunya bilang, enggak, yang benar gini. Yang satunya, enggak, yang betul yang seperti ini. Sampai enggak sapa-sapaan, enggak mau mengucapkan salam, bahkan mungkin memusuhi, bahkan keluarganya dibawa-bawa, bahkan atau mungkin ketemu anaknya ikut kena terdolimi, padahal enggak ada hubungannya musuhannya dengan bapaknya. Ya. Banyak madharat yang terjadi. Sudah, ayo kembali kepada Quran dan Sunnah. Tetapi Al-Quran menyebutkan di ayat 104 ini, qalu, kita akan mendapatkan pernyataan seperti ayat ini. Mereka akan mengatakan, hasbuna ma wajadna alaihi aba'ana. Cukuplah kami Pak, tidak usah dibawa Quran Sunnah. Cukuplah kami itu melaksanakan tata cara sebuah ibadah yang telah kami dapati aba'ana, dari bapak-bapak kami dahulu. Ya sudah, turun-temurun kayak gini sudah caranya Pak. Nanti kita repot lagi kalau kita merubah-rubah. Jawabannya pasti
Demikian. Begini yang sudah diwariskan. Persis ayat ini tidak salah. Al-Quran peristiwanya senantiasa akan terus berulang setiap zaman, meskipun pelakunya berbeda. Hari ini kita menemukan banyak yang masih mempraktekkan seperti ayat ini. Ketika diajak untuk kembali kepada sumber yang benar untuk melaksanakan sebuah ibadah, bolehlah kalau perkara yang lain ya tidak pakai Quran. Tapi kira-kira apa ada aturan kehidupan manusia itu yang tidak ada aturannya dalam Al-Quran? Buang air kecil, ada aturannya dalam Islam. Masuk ke toilet. Bahkan tentang adabul firos, suami istri, adab di ranjang pun diatur dalam Islam. Ya, perkara yang kecil sampai perkara besar lengkap Islam itu merujuk. Bagaimana pernikahan, bagaimana walimah, bagaimana akikah, ya, bagaimana jual beli, bagaimana hutang piutang, ya, pinjam meminjam, bagaimana barang temuan, semuanya ada di dalam Islam, ya. Kadang seorang mengkotak-kotakkan satu perkara yang mengatakan Islam itu urusannya masalah masjid, sholat, zakat, orang masuk Islam, ya, kurban, ya. Kalau masalah pasar ya jangan bawa-bawa Islam. Demikian senantiasa kita menemukan pernyataan dari lisannya kaum muslimin, bukan dari lisannya orang kafir, dari lisannya kaum muslimin. Mereka menyatakan muslim tetapi tidak mau menuruti aturan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang berbahagia, meskipun terkadang kalau kita sampaikan Bapak, Ibu, mungkin orang tuanya dahulu melakukan acara seperti ini, beliau belum tahu dalilnya. Mungkin dahulu mereka mengajarkan ritual tata cara kaifiyah sebuah ibadah, mungkin belum sempat belajar karena mungkin pada waktu itu sibuk manggul senjata, atau mungkin ada gurunya tapi tidak ada biaya untuk melakukan perjalanan ke sana, atau mungkin ada gurunya tapi belum sempat disampaikan oleh gurunya diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun ini sudah kita sampaikan, tetap pokoknya saya tidak mau kualat. Padahal justru harusnya manusia lebih takut kualat durhaka kepada Allah dibanding durhaka kepada makhluk. Kalau ada satu perintah makhluk, larangan seorang makhluk yang menyelisih Allah dan Rasulnya, pekan kemarin telah saya sampaikan, la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan bagi makhluk di dalam bermaksiat kepada Khaliq. Nah, jadi sepakat mau kembali kepada Quran Sunnah, meskipun nanti ada penolakan, ya, seperti ayat ini. Nah, di antara perbedaan-perbedaan tadi, ada yang mau dan ada yang tidak mau. Kalau yang tidak mau sudah saya ceritakan contoh ayatnya. Sudahlah cukup, kami tidak perlu neko-neko. Ya sudah turun-temurun seperti ini ya seperti ini. Ada yang mau, baik Pak, karena Islam itu datang dari Allah, kok ada panduan kitab sucinya Al-Quran, ada hadis yang menjelaskan, ya saya mau merujuk ke sana. Tetapi jamaah berbahagia, masalahnya muncul kembali, yaitu mereka menafsirkan sebuah ayat dalil, hadis sebagai dalil, tetapi menafsirkannya tidak sesuai dengan pemahaman para salafus saleh. Jadi bagaimana menafsirkannya? Kalau ketemu ayat, cocok Pak, ya itu kayaknya dalilnya. Tapi menurut saya ayat ini, ya begitu caranya. Jadi hadis ini kan kayaknya dan sebagainya. Kayaknya menurut saya mungkin ya tidak mau memahami Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman salafus soleh. Kenapa harus salafus soleh? Salaf generasi terdahulu yang soleh. Rasulullah SAW mengisyaratkan dalam beberapa hadis, termasuk hadis yang tadi saya belum selesai membacakan. Innahu may ya'is minkum fasayara ihtilafan katsira. Sesungguhnya siapapun yang hidup di antara kalian pada waktu itu nanti, di zaman kita berarti, pasti kalian akan menemukan banyak sekali perbedaan. Ya. Apa nasihat Rasul? Alaikum bisunnati. Lihat, kalau banyak sekali perbedaan, disuruh kembali kepada sunnah.
Wa sunnatu khulafaur rasyidin min ba'di, dan sunnah para khulafaur rasyidin berarti generasi para sahabat, karena beliau menyampaikan dalam riwayat yang lain ya, khairul quruni qarni, ya, riwayat Bukhari dan Muslim muttafaqun alaih, khairul quruni qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum, sebaik-baik generasi itu adalah generasi qarni, orang-orang yang hidup pada masa aku ada, berarti ma'ana alaihi wa ashabi, saya dan para sahabat. Itu generasi pertama, salafus soleh yang terbaik. Ya, berarti ketika merujuk sebuah perkara dalam Islam, lihatlah bagaimana para sahabat itu mempraktikkan sebuah amalan. Bagaimana Utsman bin Affan mempraktikkan wudunya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, Rasul maulanya Utsman bernama Khumran itu menceritakan bagaimana Utsman mempraktekkan wudunya Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah riwayat Muslim. Oh, begitu toh cara wudunya Rasul. Ya, merujuk kenapa kepada para sahabat Rasul telah memberikan garansi, rekomendasi. Itu pun atas Allah Subhanahu wa taala yang mencontohkan dan telah memberikan label kepada nama mereka radhiyallahu anhum. Mereka itu sudah diridhoi oleh Allah. Hari ini orang berani mengatakan menurut saya ayat tentang wudu ya cukup dengan wajah, tangan, basuh kepala, kaki, karena ayatnya seperti itu. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq, ya, wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Cuma itu saja. Sehingga kalau kita tidak memahaminya dengan faham salafus saleh, itulah terjadi satu perbedaan, bahkan bisa terjadi jatuh kepada sebuah kesalahan. Ya. Lihatlah salafus saleh. Tsummal ladzina yalunahum, setelah generasi sahabat berikutnya, generasi berikutnya, man laqiyas sahabah mu'minan wa mata 'alal Islam, generasi tabi'in, yaitu orang yang pernah bertemu dengan sahabat dalam keadaan beriman dan wafat dalam keadaan beriman. Bukan hanya pernah lihat, banyak orang pernah melihat sahabat. Begitupun sahabat, bukan hanya orang pernah melihat Rasul saja, banyak orang pada zaman Rasul melihat Rasul. Abu Jahal juga melihat, Abu Lahab juga melihat, Abu Thalib juga melihat, bahkan senantiasa bersama Rasulullah. Tetapi dalil-dalil yang diambil dari orang-orang itu tidak bisa dijadikan pegangan karena bukan termasuk kategori sahabat. Abu Lahab pernah bergembira dengan kelahirannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya Abu Lahab. Ya kan? Pada Allah mengatakan tabbat yada abi lahabi wa tab. Celaka itu dua tangan Abu Lahab. Allah mengatakan celaka dan tidak termasuk sahabat, masa kehidupannya dicontoh. Ya, meskipun dia adalah bukan orang muslim, loh, sudah ngerti meskipun. Nah, ini terkadang banyak merujuk kepada orang yang hidup pada zaman Rasul tetapi tidak dalam kategori sahabat. Yang dikatakan khairul qurun itu orang yang bersama Rasul dan beriman. Ya. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 114. Allah di situ mengisyaratkan tentang generasi terbaik dan mengatakan siapa yang menyelisihi generasi tersebut, 115 ya, maka bisa jadi menjadi orang-orang yang sesat, ya, tempat tinggalnya adalah neraka jahanam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, dalam surat An-Nisa 115. Wa may yushaqiqir rasula, dan barang siapa yang menentang Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam mim ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah jelas untuk dirinya petunjuk itu, wayat tabi ghaira sabilil mu'minin, dan mengikuti jalan selain orang-orang mukmin, ya, selain orang-orang mukmin. Siapa mereka? Jelas jalan orang-orang yang terdahulu.
mereka menyelisih dari generasi tersebut, nuwallihi ma tawalla, ya, dia akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam, dan Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan dia ke dalam neraka jahanam. Wa sa'at masira, dan neraka jahanam itu adalah seburuk-buruk tempat kembalinya. Jamaah berbahagia, di sini Allah mengisyaratkan kepada kita, ya, ada orang yang telah dijelaskan petunjuk datangnya dari Allah dan Rasulnya, ya, mereka justru mengambil jalan ghairu sabilil mu'minin, bukan jalan orang-orang mukmin. Kenapa dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan wa yattabi ghairu sabilir rasul, tetapi menyebutkan al-mu'minin? Padahal sebelumnya ayat ini menyebutkan siapa yang menentang Rasul, berarti Rasulnya yang ditentang. Wa yattabi ghairu sabilil mu'min, dan mengikuti jalan orang-orang yang bukan orang mukmin. Berarti Allah menyebutkan Rasul dan orang-orang mukmin bersama Rasulullah. Ini disebutkan penyebutannya berbeda. Pertama jalan Rasul, menentang Rasul. Yang kedua mengikuti jalan bukan orang-orang mukmin. Itu artinya jamaah berbahagia, generasi mereka yang hidup bersama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam banyak namanya dicatut, ya, di dalam bahasa Al-Quran, ya. Kemudian yang rinci lagi di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-100, surat yang ke-9 ayat yang ke-100. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar, dan orang-orang yang terdahulu, ya, lagi yang pertama-tama. Siapa itu? Minal muhajirin wal ansar, dari antara orang-orang muhajirin dan ansar. Walladzina taba'uhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, ya, generasi berikutnya. Pertama sabiqunal awwalun, muhajirin dan ansar, berarti generasi sahabat. Kemudian summal ladzina, kemudian orang-orang yang generasi berikutnya, walladzina taba'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu anhu. Ini yang Allah berikan titelnya. Allah Subhanahu wa taala meridhoi mereka dan mereka pun ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa a'adda lahum jannatin tajri. Allah malah sudah memberikan kabar gembira di sini. Allah menyediakan bagi mereka jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha, mereka akan masuk dan kekal di dalamnya abadan. Dzalikal fawzul azim, itulah kemenangan yang besar. Jamaah yang dirahmati Allah, itulah salafus soleh. Sehingga memahami Quran dan Sunnah harus merujuk kepada generasi mereka yang tadi dicantumkan dalam beberapa hadis dan beberapa ayat dalam Al-Quran, yaitu generasi yang hidup pada zaman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Thummal ladzina yalunahum, thummal ladzina yalunahum. Nah, adapun hari ini jamaah berbahagia, ada perkara yang memang menjadi kapasitas seorang mujtahid untuk menyimpulkan atau memberikan istimbat atas beberapa dalil-dalil yang susah untuk dipahami orang awam, ya. Yang satu, Rasul kok melarang ziarah kubur. Yang satu, fazuruha. Ini bagaimana kesimpulannya? Nah, itu perlu seorang mujtahid untuk menyimpulkan sebuah hukum. Maka di dalam Islam, ya, ada satu perkara yang wajib difahami oleh seorang dai, ya, agar seorang dai, ulama, penyampai kebenaran, penyeru al-haq, itu tidak menggampangkan sesuatu tentang perkara hukum. Dikit-dikit boleh, dikit-dikit dilarang, dikit-dikit haram, dikit-dikit bid'ah, ketika dia tidak punya kapasitas sebagai seorang mujtahid. Sementara terkadang yang dikatakan ini salah, ini betul, semuanya berpegangan kepada dalil, ya. Andai kan dalilnya sama-sama kuat, subhanallah. Maka jemaah berbahagia, saya mencontohkan saja.
pernah membaca satu buah kitab tentang bagaimana syarat-syarat menjadi seorang mujtahid. Terkadang syarat-syarat itu tidak dimiliki oleh seseorang yang kadang memudahkan sekali untuk mengambil kesimpulan hukum. Baca ayat, berarti ayat ini maksudnya ya. Padahal Ibnu Katsir rahimahullah menyatakan berbeda dengan penjelasannya. Jadi sudah ada keterangannya, tapi dia berani menyimpulkan sendiri. Hadis sudah ada syarahnya, dan yang mensyarah itu menyimpulkan adalah para mujtahid. Berkata Imam Ahmad bin Hambal tentang perkara ini, contoh. Berkata Imam Malik tentang perkara ini, contoh. Yang termasuk keluarga itu siapa? Contoh. Kana rajulu yudhi bisati anhu wa an ahlihi. Ya, wa an ahli baitihi. Dalam sebuah riwayat diceritakan ada seorang laki-laki yang ia berkorban dengan seekor kambing yang pahalanya itu untuk dirinya dan untuk anggota keluarganya. Yang termasuk anggota keluarganya ini siapa? Kadang kita menyimpulkan anggota keluarga itu ya harus keturunan kita, contohnya gitu ya. Andekan. Atau menurut saya anggota keluarga itu yang kita nafkahi. Menurut saya anggota keluarga itu yang tinggal serumah dengan kita. Kalau kita ditanyai anggota keluarga pasti definisinya macam-macam. Ya. Makin merujuk bagaimana paling tidak minimal pendapat a'immatul madzhab dan pendapat jumhur yang mereka sudah punya kapasitas untuk melakukan ijtihad, kesimpulan mengambil istimbat hukum dari sebuah perkara yang sering ikhtilaf terjadi di kalangan umat. Nah, jamaah yang berbahagia, ini perkara penting. Hafal Quran itu jelas satu syarat. Bayangkan ya, seorang dai ditanya tentang hukum minuman keras, khamr. Dia hanya hafal satu ayat. La taqrabus sholata wa antum sukara. Surat An-Nisa 43. Janganlah kamu mendekati sholat sedangkan kamu dalam keadaan mabuk. Sampai engkau mengerti apa yang engkau katakan. Coba andaikan baru hafal satu ayat ini, tidak hafal ayat yang lain tentang khamr, pasti nanti akan terburu-buru mengambil satu kesimpulan. Menurut ayat yang saya tahu ini, kebetulan saya baru nemu, contohnya begitu ya, baru nemu langsung disampaikan. Berarti kesimpulannya nggak apa-apa, karena dalam ayat itu nggak dilarang khamr. Hanya saja Allah mengatakan kalau sudah mulai dekat sholat jangan mabuk, gitu ya. Coba, andai kan hanya hafal satu ayat tentang khamr, padahal banyak. Ada marotib beberapa marahil, tahapan-tahapan turunnya ayat khamr. Tidak langsung haram pada waktu itu, subhanallah. Rusaknya masyarakat jahiliyah pada zaman Rasul diutus luar biasa dahsyatnya, kerusakannya. Sehingga Al-Quran itu turun bertahap-tahap. Ya, pertama mungkin hanya memberikan isyarat. Allah itu subhanahu wa ta'ala memberikan 2 buah anggur dan korma. Di situ ada manfaat, dan di sisi lain ada manusia yang menjadikan makanan tersebut sesuatu yang bisa memabukkan. Allah hanya bercerita begitu saja. Belum ada larangan, belum ada perintah. Kemudian turun ayat berikutnya, Al-Baqarah 219, ketika orang bertanya kepada Muhammad, ya, bagaimana hukumnya khamar? Katakanlah Muhammad, sesungguhnya dosanya lebih madharatnya lebih banyak dibanding manfaatnya. Meskipun ada manfaatnya, ismuhuma akbaru min naf'ihima, bahwasanya dosanya, madharatnya lebih banyak dibanding manfaatnya. Ini pun juga belum dilarang khamr. Bayangkan kalau hanya berhenti sampai hafal di ayat situ, atau tidak ngerti tentang bagaimana mengaitkan antara dalil satu dengan dalil yang lain. Tidak mengerti contohnya tentang asbabun nuzul. Ayatnya turunnya di mana itu? Ya. Jangan sampai ini turunnya di Makkah, padahal sudah ada ayat turun di Madinah yang melarang secara mutlak. Contohnya begitu ya. Nah, ini baru khamr. Banyak yang lain. Banyak orang mengatakan menyamakan antara pembantu rumah tangga dengan budak. Ya. Dalilnya apa? Surat Al-Mu'minun, di mana Allah Subhanahu wa taala di situ membolehkan kita untuk
ya, tidak menjaga kemaluannya kepada istri kecuali kepada istri ya. Jadi menjaga kemaluan kecuali kepada istri dan auma malakat aimanu. Ya, di dalam surah Al-Mu'minun. Coba andaikan kita hanya membaca kaitannya dengan masalah perbudakan baru berhenti di ayat-ayat ini saja. Ya, surat Al-Mu'minun surat yang ke-23 mulai dari ayat yang kelima. Walladzina hum li furujihim hafidun, dan orang-orang yang dia menjaga kemaluannya, illa ala azwajihim, kecuali kepada istri-istri mereka, au ma malakat aimanuhum, atau kepada budak-budak mereka, fa innahum ghairu malumin, maka sesungguhnya mereka itu tidak tercela. Tidak apa-apa. Di sini ada catatan kaki 550, budak atau hamba sahaya yang didapat dalam peperangan dengan orang kafir, bukan budak yang didapat di luar peperangan, ya, peperangan yang disyariatkan oleh din, ya. Nah, jamaah berbahagia terkadang, wah ini saya punya pembantu, boleh dong saya berkumpul dengannya, dengan dalilnya salah satunya ayat ini. Padahal subhanallah jamaah berbahagia, dalam satu kitab saya menyimpulkan di tulisan Syekh Taqiyuddin An-Nabhani, Syahsiyah Al-Islamiyah. Di situ beliau menceritakan dan membahas tentang bagaimana Islam itu telah menghapus sistem perbudakan. Dan itu pun tidak langsung hilang, tidak boleh. Bukan, bertahap-tahap seperti tahapan turunnya larangan khamr. Awalnya contohnya Islam hanya memerintahkan pokoknya yang punya budak kalian harus berbuat baik dengan budak kalian. Mereka itu juga manusia. Awalnya pelan, soft, lembut. Ya, belum dilarang, hanya diperintahkan untuk berbuat baiklah kalian dengan budak hamba sahaya yang kalian miliki. Pertama kali turun surat An-Nisa ayat 36. Itu perintah berbuat baik kepada budaknya. Jadi belum dilarang. Yang kedua, baru Islam bertahap turun syariat berikutnya, yaitu mendorong untuk membebaskan budak. Ya, falaq tahamal aqabah. Ya, nah itu. Kemudian wama adraka mal aqabah faqqur raqabah. Ya. Itu membebaskan, perintah untuk membebaskan budak. Cuman belum pokoknya wajib, bukan. Barulah Islam itu menghapus pelan-pelan dengan menetapkan sebuah hukum untuk memaksa seseorang suka tidak suka harus membebaskan budak syaratnya. Contoh, ada dalil dalam Al-Quran, ya, dalam sebuah hadis riwayat Abu Dawud yang menceritakan bahwasanya kalau kita punya budak dan budak tersebut ada hubungan kegerapatan dengan kita, maka otomatis Rasul mengatakan itu bebas, dia merdeka karena ada hubungan kekerabatan. Kemudian dalam sebuah riwayat Muslim juga diterangkan, ketika ada budak yang jelas-jelas disiksa dan tidak diperlukan adil oleh tuannya, maka Rasul mengatakan untuknya dia bebas. Ya, jadi ada hukuman yang suka tidak suka akhirnya tuannya melepaskannya. Hukuman. Atau di dalam Islam banyak ayat-ayat yang kita baca mengenai tentang masalah kafarah, ya, untuk tebusan untuk orang-orang yang melanggar syariat. Contoh, seorang suami sengaja berhubungan dengan istrinya di siang hari pada bulan Ramadan, maka salah satu, ya, di antara pilihan yang Allah berikan salah satunya adalah membebaskan budak. Jadi pelan-pelan. Jadi ditempelkan di hukuman-hukuman yang itu bagian daripada undang-undang syariat. Kemudian seorang yang melanggar sumpah, salah satunya juga tebusannya harus membebaskan budak. Kemudian seorang yang membunuh, ya, tidak sengaja, itu salah satunya juga syaratnya membebaskan budak, ya. Sehingga hari ini tidak bisa disamakan antara orang yang memiliki pembantu rumah tangga, oh budak ini, tidak bisa. Nah, ini salah satunya pentingnya seseorang memahami tentang
asbabun nuzul, kemudian ilmu usul fikih tentang masalah nasikh dan mansuh, hukum yang terhapus, hukum yang menghapusnya, mana yang terakhir diturunkan dan mana yang hari ini dipraktekkan. Wallahu taala alam bisawab. Perkara ini insyaallah akan saya jelaskan besok, kaitannya tentang bab khusus tentang mizanul ilm, barometer dalam menuntut ilmu. Salah satunya bab yang perlu dibahas adalah manhaj talaqqi wal istidlal, metode bagaimana kita mengambil dalil, menyimpulkan sebuah dalil, dan juga menerima sebuah ilmu, agar jangan sampai kita mudah sekali menyalahkan satu dengan yang lainnya padahal mereka memiliki dalil. Wallahu taala alam bisawab. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum min kulli dzambin innahu huwal ghafurur rahim. Aqulu qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.